A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wama banaha wal ardi wama tahaha wan nafsi wama sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dashaha kazzabat samud bitaqwaha izim ba'asa asqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqayaha fakazzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bizambihim fasawaha wala yakhafu uqbaha. Sadaqallahul azim. Guruku, kau adalah sumber ilmuku. Kaulah pembimbingku. Kaulah yang mendidikku dengan sabar dan tulus. Guruku, sungguh besar jasamu. Kau yang tak pernah bosan dalam mengajar dan membimbingku. Engkau pahlawan tanpa jasa. Guruku, terima kasih. Terima kasih atas segala jasa-jasamu. Dan engkaulah pahlawanku. Halo semuanya, nama saya Erlina Fizar. Saya di sini mau bikin video tutorial membuat brownies kukus. Jadi langsung tonton aja ya. Jadi bahan-bahan yang kita butuhin itu ada telur 6 butir, gula 1 cangkir, terigu 1 cangkir, minyak 1,5 cangkir, dan coklat Van Houten 50 gram. Nah sekarang pertama-tama yang kita lakuin itu pertama-tama kayak youtuber aja yo. Jadi yang pertama-tama kita lakuin itu pecahin 6 butir telur ke dalam mixer dan masukin gula 1 cangkir. Kalau udah di mixer sampai warnanya putih. Nah kalau misalkan warnanya udah putih kayak gini, kalian masukin minyak 1,5 cangkir. Kalian aduk sampai rata. Kalau misalkan udah rata, kalian masukin 1 cangkir terigu. Sekian kalinya saya ngomong rata. Kalau misalkan udah rata ya maaf. Kalau misalkan udah rata lagi, kalian masukin coklat Van Houtennya. Terus aduk lagi sampai rata. Oke. Banyak banget ya saya ngomong ratanya. Ya udahlah ya. Coklat Van Houtennya. Terus aduk lagi sampai rata. Oke. Banyak banget ya saya ngomong ratanya. Ya udahlah ya. Nah, kalau udah rata kayak gini, kalian siapin loyang atau cup yang udah kalian olesin pakai mentega dan tepung terigu. Nanti kalau udah kalian olesin, kalian masukin aja kayak gini. Sampai jangan terlalu penuh karena nanti bakal ngembang gitu. Kayak gini. Sampai jangan terlalu penuh karena nanti bakal ngembang gitu. Nah, kalau misalkan kalian udah selesai taruh di loyangnya, kalian panasin dulu alat pengukusnya sampai air yang di bawahnya itu mendidih. Nah, kalau misalkan air yang di bawahnya itu udah mendidih, kalian baru masukin adonannya itu ke dalam alat pengukusnya. Setiap 3 menit sampai 5 menit sekali, kalian jangan lupa ya buat ngangkat penutupnya biar browniesnya tuh nggak gepeng ya, pokoknya biar browniesnya tuh ngembang gitu ya. Nah nanti kalian kayak gituin aja terus. Jangan lupa sekalian kalian cek adonannya nanti setiap 10 menit atau 20 menit sekali atau 5 menit sekali kalian tusukin
pakai tusuk gigi. Kalau misalkan adonannya masih nempel di tusuk gigi, itu berarti belum matang sampai Nah, kalau misalkan udah nggak nempel lagi di tusuk giginya, itu berarti browniesnya udah matang. Kalau misalkan udah matang, kalian tinggal sajin aja deh kayak biasa. Dan ini hasilnya. Itu jadinya tuh lembut, serius. Kalian harus coba bikin. Mumpung lagi karantina, kalian pasti nggak ada kerjaan. Daripada cuman kerjanya rebahan doang, mending kita masak. Kan bisa gitu masak brownies. Oke, sesuai dengan judul video yang ada di awal, bahwa aku akan menceritakan sebuah cerita pendek yang aku dapat dari internet dan yang aku buat sendiri. Mau tahu ceritanya? Tonton video sampai selesai ya. Oke, jadi ini cerita yang aku dapatkan dari internet. Ceritanya seperti ini. Kematian demi kematian terjadi di komplek rumahku. Berurutan dari blok A, B, dan C. Kejadian ini sangat aneh karena seperti ada yang janggal. Biasanya kita selalu bermain bersama, tapi saat ini tidak tahu kenapa mulai dari blok A ada kejadian aneh. Mengapa Andi tiba-tiba meninggal tanpa sebab beserta keluarganya juga meninggalkan kami? Kemudian di blok B, Lesti, dia meninggal dunia meninggalkan kami semua dan keluarganya pun ikut meninggal bersama. Kemudian di blok C, Sandi beserta keluarganya juga ikut meninggal. Karena aku ketakutan, aku pindah ke blok E untuk menyelamatkan diriku dari sebuah hal yang benar-benar aneh yang baru-baru saja ini terjadi di komplek kami. Aku pun bertemu dengan Randy, temanku, teman sekolahku, juga teman-teman kami semua. Kita sekolah bersama. Saat itu Randy sudah tidak sedih lagi. Karena apa? Karena aku selalu main ke rumahnya untuk menghiburnya atas kematian dari keluarganya. Karena keluarganya pun ikut meninggal karena kejadian itu. Saat itu malam pun tiba. Aku sedang makan malam bersamanya, mengaduk secangkir teh dan secangkir susu. Aku bertanya dan berbicara kepada Randy. Ren, ada apa ya ini sebenarnya? Kok aneh? Seperti ada yang janggal. Terus Randy bilang seperti ini. Rumahku aman. Mungkin ada satu blok lagi yang akan meninggal isi rumahnya. Kok kamu bisa bilang kayak gitu? Katanya. Karena sekarang aku akan menceritakan cerpen buatanku sendiri. Jadi ceritanya seperti ini. Aku Reni dan saudaraku Rina. Kami berdua tinggal di apartemen bersama orang tua kami. Kebetulan malam itu orang tua kami pergi untuk mendatangi pesta ulang tahun temannya. Karena kami hanya berdua di apartemen, jadi kami melakukan hal yang membuat kami berdua tidak bosan. Rina mengajakku untuk bermain petak umpet. Menurutku itu seru, maka aku iakan apa yang dikatakan oleh Rina. Rina bilang kepadaku, bagaimana kalau kau yang menghitung dan aku yang bersembunyi? Aku iakan saja, karena aku sudah bosan sekali di apartemen ini tanpa melakukan suatu hal. Jadi langsung kuhitung saja. 1, 2, 3, dan hitungan
tidak ada. Aku cari di dapur, tidak ada. Aku cari ke semua tempat di apartemenku, tidak menemukan Rina sama sekali. Akhirnya aku mencari Rina ke ruangan yang sudah aku masuki tadi. Aku mulai dengan di ruang makan, aku cari di bawah kolong, tidak ada. Aku cari ke dapur, tidak ada. Aku cari ke kamar, di bawah kolong tempat tidur pun dia tidak ada. Lalu aku berpikir, apa dia bersembunyi di balik lemari? Saat kubuka, tidak ada. Akhirnya aku memutuskan untuk ke kamar mandi untuk mencarinya. Siapa tahu dia ada di kamar mandi. Saat ku berjalan menuju kamar mandi, melewati lorong yang gelap, ku buka pintu dan sekalian ku nyalakan lampu kamar mandi karena lampu kamar mandi saat itu belum menyalakan lampunya. Saat ku nyalakan lampunya, aku melihat bahwa di balik hordeng seperti ada yang berdiri, seperti bayangan hitam, dan kukira itu Rina. Saat ku panggil namanya, "Rina, itukah kau? Aku menemukanmu." Tetapi Rina seperti biasa saja dan tidak bergerak sama sekali. "Rina," aku jalan perlahan untuk menepuk bahunya. Jalan. Saat itu, aku sedang di pintu dan aku melihatnya lurus di depanku. Jadi aku masuk ke dalam kamar mandi pelan-pelan sambil menyebut nama Rina. "Rin, itu kamu kan? Aku sudah menemukanmu." Bentuknya seperti Rina, persis sekali seperti Rina. Dia sedang di balik hordeng dan berdiri tegak, dan kukira memang itu Rina. Saat Rin buka hordengnya dan sudah ku siap-siap untuk menarik hordeng itu, ada menepuk pundakku. "Reni?" Aku berpikir, itu siapa? Aku menoleh perlahan ke belakang. "Rina? Itu kamu?" "Iya, ini aku." "Kamu kenapa di sini?" "Aku dari tadi di dapur bersembunyi di bawah kolong meja. Kira kamu akan menemukan tempatku, tapi kulihat tadi ada di depan." Dan saat kulihat ke depan lagi, sudah tidak ada benda-benda yang tadi ada di balik hordeng. Aku pun kaget. Apa itu sebenarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deliza Ghazali, saya dari 7F. Hujan bulan Juni. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik-rindingnya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucap, diserap akar pohon bunga itu. 1989. Sapardi Djoko Darmono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Latifa dari kelas 7F mau bikin cemilan telur crispy yang rasanya enak banget. Tonton oke? Nah, jadi ini dia bahan-bahannya, cuma ada 3 loh guys, gampang banget kan. Dan ini cuma ada 2 tepung sasa karena aku pakai adanya ini di warung, aku pakai ini. Dan ada 2 telur di sini, aku juga pakai garam. Dan langsung aja kita pecahin telurnya, oke? Ini dia, aku udah pecahin telurnya jadi 2 dan aku bakal tambahin ini sesuai selera aja, mau seberapa asinnya, tergantung suka asin atau enggak. Mari kita kocok. Dan ini udah kekocok, tinggal kita goreng sebentar karena di sini aku tuh nggak mau terlalu banyak minyak. Jadi di sini aku cuman pakai blue band untuk goreng telurnya, dan untuk goreng tepung bersama tepungnya nanti aku bakalan pakai minyak, oke?
ya telurnya jadi. Nanti kita potong jadi panjang gitu, karena aku mau potongnya sesuai selera, aku potong panjang. Yuk kita potong. Dan ini setelah selesai dipotong, kita bakalan bikin bumbu alias tepung. Lanjut. Sekarang tepungnya udah jadi. Ini tepung yang cair, aku nggak terlalu cair. Kalau terlalu cair nanti kita gituin telurnya, nanti bakalan susah nempel. Jadi aku agak kental di sini. Nah setelah itu aku bakalan masukin telurnya ke dalam tepung basah. Terus kita angkat, kita taruh sini. Tirisin lagi, terus sini. Ini dia guys, udah jadi. Ini dia masakan aku yang tadi kita buat. Main capek ya, tapi enak banget sumpah. Ini kalau pakai nasi mantap banget, apalagi pakai saus. Jangan lupa dicoba guys. Nih ya, kita cobain guys. Berasa banget tepungnya, pokoknya enak banget. Jamin banget ya buat kalian nyoba. Don't stay awake for too long, don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. I'll get you up and going out of bed. Yeah, I don't wanna fall asleep, I don't wanna pass away. I've been thinking of our future cause I'll never see those days. I don't know why this has happened, but I probably deserve it. I tried to do my best, but you know that I'm not perfect. I've been praying for forgiveness, you've been praying for my health. When I leave this earth, hoping you'll find someone else. Cause yeah, we still young, there's so much we haven't done. Getting married, start a family, watch your husband with his son. I wish it could be me, but I won't make it off this bed. I hope I go to heaven, so I see you once again. My life was kinda short, but I got so many blessings. Happy you were mine, it sucks that it's all ending. For too long, don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. I'll get you up and going out of bed. Yeah, hey. Don't stay awake for too long, don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. I'll get you up and going Hey. out of bed. Yeah. I'm happy that you here with me. I'm sorry if I tear up. When me and you were younger, you would always make me cheer up. Taking goofy videos and walking through the park. You would jump into my arms every time you heard a bark. Cuddle in your sheets, sang me sound asleep, and sneak out through your kitchen at exactly 1:03. Sundays went to church, and Mondays watched a movie. Soon you'll be alone, sorry that you have to lose me. Too long, don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. I'll get you up and going out of bed. Don't stay awake for too long, don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. I'll get you up and going out of bed. You have for takeaway, yeah, yeah, yeah. 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 Hey, hey, where do you think you're going? It's so late, late, late. What's wrong? I said, Join with me. I Rosmamondo. I love you, na, na, na.
action yang sebenarnya ada di Ramata Halu Remix. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh fajar. Min syarri ma khalaq, dan kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Wa min syarri ghasikin iza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarri nafasati fil uqad, dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya. Wa min syarri hasidin iza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Shadaqallahul adzim. Aku ini hanya wanita biasa saja. Aku tahu hidup ini kadang berjalan tak sesuai dengan rencana. Tak selamanya akan indah. Aku tahu, karena aku juga merasakannya. Tapi, aku sadar, mungkin bukan hari ini aku dapat bahagia dan tertawa dengan lepas. Tapi, pada akhirnya, semua akan kembali baik-baik saja. Kamu akan menjadi lebih baik, kamu akan menjadi lebih dewasa. Dan ketika kamu melihat ke belakang, kamu akan sadar bahwa kamu sudah melalui banyak rintangan yang dulunya kamu lalui dengan susah payah. Derayan air mata selalu terdengar jelas di tiap malamnya. Keluh kesah bercampur menjadi satu dengan kepercayaan. Percaya tidak percaya, aku, kamu, dan kita harus tetap percaya bahwa nantinya kita akan lebih bahagia. Dan tentunya kita akan berhasil melewati fase tersebut. Satu pesanku kepada kalian, jangan menyerah. Kita, wanita, kita akan berhasil di waktu yang terbaik.